Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Akmelani, BP 18 10553005. Saya mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Kampus 2 Payakumbuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis faktor. Nah, yang pertama kita harus mengetahui apa itu analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas berdasarkan perankingan yang ada. Selanjutnya, asumsi atau persyaratan dari analisis faktor. Yang pertama, data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua, nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50 dan nilai SIG lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Faktor memungkinkan peneliti untuk yang pertama menguji ketepatan model, yang kedua menguji kesetaraan unit pengukuran antar item, yang ketiga menguji reliabilitas item-item pada tiap faktor yang diukur, yang keempat menguji adanya invarian item pada populasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus, yaitu peningkatan pelayanan sebuah swalayan. Seorang manajer swalayan ingin mengetahui variabel-variabel apa yang dominan dipersepsikan oleh konsumen. Variabel-variabel tersebut kemudian dibuat kuesioner dan disebarkan pada pengunjung swalayan sebanyak 100 orang sebagai sampel. Variabel pertanyaan tersebut meliputi kenyamanan, lokasi toko, kualitas produk, harga produk, tempat parkir, kebersihan, pelayanan kasir, keberagaman produk, fasilitas, dan keindahan interior ruangan. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS. Selanjutnya, masukkan variabel view yang tertera di dalam soal. Selanjutnya, masukkan data yang berjumlah 100 ke dalam data view. Dari menu SPSS, klik Analyze, lalu klik Data Reduction, dan setelah itu klik faktor. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan setelah itu masukkan semua variabel kuesioner ke dalam kotak variabel. Selanjutnya klik deskriptif, klik KMO Bartles Test of Sphericity, klik anti-image, dan klik initial solution, lalu klik continue. Maka akan muncul hasil output sebagai berikut. Pada tabel KMO dan Bartles test, terlihat angka KMO MSA adalah 0,568 karena nilai 0,568 besar dari 0,5. Hal ini menunjukkan kecukupan dari sampel. Angka KMO dan Bartles test yang tampak pada nilai chi-square sebesar 574,473 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel dan layak untuk proses lebih lanjut. Selanjutnya, untuk mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang dikeluarkan dapat dilihat pada tabel anti-image matrix berikut. Pada tabel anti-image matrix khusus pada bagian anti-image correlation, terlihat angka yang bertanda A yang menandakan besaran MSA sebuah variabel. Variabel kenyamanan 0,736, lokasi toko 0,659, kualitas produk 0,569, harga produk 0,569, tempat parkir 0,520, kebersihan 0,652. Pelayanan kasir 0,564, keberagaman produk 0,581, fasilitas 0,811, dan keindahan interior 0,517. Nilai MSA masing-masing variabel besarnya besar dari 0,5. Maka semua variabel dapat diproses lebih lanjut. Dengan catatan, jika ada variabel yang nilai MSA kecil dari 0,5, maka dilakukan proses ulang dari awal dengan mengeluarkan variabel tersebut yang nilai MSA kecil dari 0,5.
Langkah selanjutnya, dari menu SPSS buka kembali analisis faktor. Lalu klik reset. Masukkan semua variabel ke dalam kolom variables karena semua variabel lolos uji pertama. Langkah selanjutnya, klik deskriptif, klik initial solution, klik KMO and birthless test of sphericity, dan klik anti-image. Selanjutnya klik continue. Selanjutnya klik extraction. Lalu setelah itu klik scriptplot dan klik continue. Lalu setelah itu klik scores, klik save as variable, pilih regression, dan kemudian klik continue dan klik OK. Maka akan muncul output sebagai berikut. Tabel communalities, variabel kenyamanan besarnya 0,551. Hal ini berarti sekitar 55,1% varians dari variabel kenyamanan dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Variabel lokasi toko 0,483. Hal ini berarti 48,3% varian dari variabel lokasi toko dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian juga untuk variabel yang lain. Semakin kecil nilai communalities, berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Pada tabel total variance explain menunjukkan ada 4 faktor yang terbentuk dari 10 variabel yang dimasukkan. Masing-masing faktor eigenvalue besar dari 1. Faktor 1 eigenvalue sebesar 2,938 dengan varians 29,382%. Faktor 2 eigenvalue sebesar 2,024 dengan varians 20,237%. Faktor 3 eigenvalue sebesar 1,193 dengan 11,933% dan faktor 4 eigenvalue sebesar 1,142 dengan varians 11,422%. Nilai eigenvalue menggambarkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians dari 10 variabel yang dianalisis. Bila semua variabel dijumlahkan bernilai 10 atau sama dengan banyak variabel, maka 2,938 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 29,38%. 23024 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 20,24%. 1,193 bagi 10 dikali 100% sama dengan 11,93%. 1,142 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 11,42%. Total variance apabila dari 10 variabel diekstrak menjadi 4 faktor adalah 29,382% ditambah 20,237% ditambah 11,93% ditambah 11,42% sama dengan 72,974%. Besarnya varians yang mampu dijelaskan oleh faktor baru yang terbentuk adalah 72,974%, sedangkan sisanya 27,026% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berikut gambar scriptplot menerangkan hubungan antara banyaknya faktor yang terbentuk dengan nilai eigenvalue dalam bentuk grafik. Rotate komponen matriks nilai loading faktor dari tiap-tiap variabel. Loading faktor merupakan besarnya korelasi antara faktor yang terbentuk dengan variabel tersebut. Untuk variabel kenyamanan, korelasi antara variabel kenyamanan dengan faktor yang pertama 0,173, faktor 2 0,156, faktor 3 min 0,134, faktor 4 0,692. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kenyamanan masuk ke dalam faktor 4 karena korelasinya paling tinggi di antara faktor yang lain. Demikian juga faktor loading untuk variabel yang lain. Variabel lokasi toko, nilai loading faktor dengan faktor 1 0,265, faktor 2 0,266, faktor 3 0,170, faktor 4 0,560. Maka variabel lokasi toko masuk ke faktor 4. Variabel kualitas produk, nilai loading faktor dengan faktor 1
0,161, faktor 2 0,942, faktor 3 min 0,940, faktor 4 0,40, maka variabel kualitas produk masuk faktor 2. Variabel harga produk nilai loading faktor dengan faktor 1 0,952, faktor 2 0,163, faktor 3 0,021, faktor 4 0,081, maka variabel harga produk masuk faktor 1. Variabel tempat parkir nilai loading faktor dengan faktor 1 min 0,088, faktor 2 min 0,110, faktor 3 0,936, faktor 4 0,081, maka variabel tempat parkir masuk ke faktor 3. Variabel kebersihan nilai loading faktor dengan faktor 1 0,233, faktor 2 0,055, faktor 3 0,413, faktor 4 min 0,110, maka variabel kebersihan masuk faktor 3. Variabel pelayanan kasir nilai loading faktor dengan faktor 1 0,166, faktor 2 0,953, faktor 3 min 0,41, faktor 4 min 0,078, maka variabel pelayanan kasir masuk ke faktor 2. Variabel keberagaman produk nilai loading faktor dengan faktor 1 0,948, faktor 2 0,176, faktor 3 0,035, faktor 4 0,036, maka variabel keberagaman produk masuk faktor 1. Variabel fasilitas faktor nilai loading dengan faktor 1 0,210, faktor 2 0,206, dengan faktor 3 min 0,023 dan faktor 4 0,643, maka variabel fasilitas masuk ke faktor 1. Variabel keindahan interior nilai loading faktor dengan faktor 1 0,948, faktor 2 0,176, faktor 3 0,035, faktor 4 0,078, maka variabel keindahan interior masuk faktor 1. Tabel komponen transformation matrix menunjukkan hasil rotasi Varimax. Variabel-variabel sudah terdistribusikan ke masing-masing faktor, yaitu 4 faktor yang terbentuk. Setelah dilakukan rotasi dan terbentuk 4 faktor, selanjutnya memberi nama faktor tersebut. Penamaan faktor ini tergantung peneliti dan dapat mewakili variabel-variabelnya. Yang pertama, faktor 1 terdiri dari variabel harga produk, keberagaman produk, dan fasilitas. Diberi nama faktor produk dan fasilitas. Yang kedua, faktor 2 terdiri dari variabel kualitas produk dan pelayanan kasir. Diberi nama faktor kualitas dan pelayanan. Yang ketiga, faktor 3 terdiri dari variabel kebersihan dan keindahan interior. Diberi nama faktor kebersihan. Yang keempat, faktor 4 terdiri dari variabel kenyamanan dan variabel lokasi toko. Diberi nama faktor akses.